Mengapa sih selama ini isu literasi itu menjadi sangat banyak atau cukup umum lah yang digembar-gemborkan dalam media sosial? Apa sih yang penting dari literasi itu? Mengapa kok kita perlu berliterasi? Contohnya membaca buku seperti ini, catatan seorang demonstran karya Suhugi. Jika Anda bertanya seperti itu, berarti saat ini Anda sudah memiliki kemampuan yang baik, yaitu kemampuan untuk bertanya, berpikir, dan mengeksplorasi hal baru terkait hal-hal yang tidak Anda ketahui. Oleh karena itu, selamat datang dalam channel Pusat Lumbung, di mana channel yang akan memberikan wadah bagi kalian untuk membahas terkait pertanyaan-pertanyaan kalian. Pada channel ini, silahkan Anda bertanya terkait apa yang ingin Anda tanyakan. Seperti contohnya terkait literasi ini. Mengapa literasi itu penting? Kan sering seperti yang kita bahas di awal tadi, melalui statement-statement yang di awal, kita sering kali bertanya, kenapa sih kok Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya seringkali banyak yang membahas terkait pentingnya literasi, donasi buku, terus banyaklah. Kadang kan kita bertanya, bukan kadang kita bertanya, tapi kan kita perlu bertanya terkait mengapa sih membaca itu penting, mengapa literasi itu penting. Jika kita sudah mau bertanya seperti itu, maka perlu kita dudukkan terlebih dahulu titik permasalahannya, yaitu terkait apa itu membaca. Seringkali kan kita memiliki pemahaman yang berbeda. Membaca seringkali diterjemahkan sebagai proses mentransformasi pengetahuan dari tulisan ke pembaca. Selain itu, ada yang mengatakan juga membaca adalah sebuah seni untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau informasi baru dari buku, bacaan, atau sebuah teks. Maka oleh karena itu, agar pertanyaan-pertanyaan Anda tadi terjawab, maka mari kita dudukkan terlebih dahulu apa itu membaca. Membaca secara ringkasnya untuk mencakup keseluruhan informasi yang kita bahas tadi, membaca itu adalah sebuah cara untuk memahami, menganalisis, dan juga mendapatkan informasi yang dapat digunakan secara efektif. Ketika kita sudah mampu atau memiliki kepahaman yang sama pada taraf membaca ini, nah maka mari lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yakni mengapa membaca itu penting atau apa pentingnya dari membaca. Pentingnya membaca, pengen tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget ya. Pentingnya membaca itu yang terutama adalah ya tadi, agar Anda dapat memahami suatu informasi, dapat menganalisisnya, dan juga menggunakannya secara efektif. Melalui membaca, Anda dapat terhindar dari hoax, Anda dapat menjadi manusia yang teguh, dapat menjadi pemimpin yang hebat, atau menjadi seorang pemikir cerdas di dalam grup WA keluarga. Kenapa kok grup WA keluarga? Karena grup WA keluarga merupakan pusat di mana informasi ditukarkan, di mana pusat informasi hoax disampaikan. Turunnya Imam Mahdi sudah turun di Arab. Selain itu banyak teori bumi datar, penyanggahan teori Darwin, banyak lah. Ada juga yang dulu pada masa COVID itu bahwa COVID itu buatan Cina, ada COVID itu diturunkan dari pesawat, disebarkan melalui udara. Itu semua tersampaikan melalui pusat-pusat informasi, bukan melalui YouTube, bukan melalui Instagram, bukan melalui Facebook, tapi melalui grup keluarga kita sendiri. Anda sebagai orang yang mau berpikir seperti tadilah bertanya, anggaplah ketika Anda bertanya itu Anda merupakan seorang pemikir. Nah, tetapi
Melalui kemampuan Anda berpikir seperti itu, Anda akan menemukan titik-titik yang perlu Anda pertanyakan kembali, sehingga Anda dapat memahami di mana titik permasalahannya, dapat menganalisis apa masalahnya, dan Anda dapat menemukan informasi yang dapat Anda gunakan secara efektif. Nah, oleh karena itu, membaca itu sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi, Anda perlu bertanya terlebih dahulu seperti tadi, yaitu mengapa membaca itu penting. Melalui pertanyaan, Anda akan menemukan sebuah keingintahuan. Berarti Anda sudah mau mempergunakan akal Anda, pikiran Anda, untuk mempelajari hal-hal baru, untuk mengetahui hal-hal baru. Maka teruskanlah seni Anda untuk bertanya. Asal jangan tanya kepada saya, waduh ada kucing tuh, kucing mau kawin, gak tahu musim begini. Maka Anda perlu terus menggunakan pertanyaan diri Anda untuk bertanya, yaitu terkait mengapa membaca itu penting. Hal-hal yang urgent, hal-hal yang Anda anggap penting. Asal jangan mempertanyakan hubungan mantan dengan pacar barunya, atau mantan nikah dengan siapa sekarang. Atau juga jangan tanya, Mas punya uang, pinjam dulu 100 dong. Saya juga gak punya uang. Maka teruskanlah dan pergunakanlah pertanyaan-pertanyaan Anda pada hal-hal yang spesifik, pada hal-hal yang penting seperti tadi. Mengapa membaca itu penting? Apa manfaat dari membaca? Nggak ada manfaatnya sih membaca. Kata siapa? Ada dong. Membaca itu banyak manfaatnya. Kalau kata Aristoteles, sang filsuf itu muridnya Plato, muridnya ya satu angkatan sama Plato lah. Dia itu mengatakan kalau membaca itu merupakan sebuah sarana untuk katarsis. Katarsis itu adalah melepaskan beban-beban yang kita miliki. Sebagai mahasiswa semester akhir, sebagai seorang yang gak punya uang, sebagai seorang jomblo, sebagai seorang yang gak punya uang, kok sebut lagi, memang gak punya uang sih. Nah, maka Anda perlu membaca sebagai sarana untuk katarsis, melepaskan beban-beban dalam pikiran Anda, melepaskan beban-beban dalam jiwa Anda. Udah gak punya uang, udah jomblo, udah sendiri, terus malam minggu sendiri gak punya uang. Masalahnya sama, gak punya uang, jomblo, sendiri. Maka lepaskanlah melalui membaca. Baca ide-ide yang diberikan oleh penulis-penulis dalam teks atau bahan bacaan yang Anda baca. Dari sana pelajarilah, pahamilah, lalu analisislah, lalu temukan informasi yang dapat memberikan Anda pengetahuan baru dan dapat Anda gunakan secara efektif. Maka dari hal tersebut, dari pengetahuan tersebut, dari keadaan tersebut, maka insya Allah keadaan Anda yang sudah jomblo, keadaan Anda yang sudah sendiri, dan keadaan Anda yang gak punya uang, insya Allah terbantu. Melalui apa? Melalui membaca. Gimana caranya? Melalui membaca tadi, ketika Anda sudah mampu memahami, menganalisis, dan mendapatkan informasi, maka Anda dapat mempergunakannya untuk menemukan celah-celah di mana Anda dapat mengatasi masalah-masalah Anda. Gimana sih caranya agar saya tidak jomblo lagi? Gimana caranya agar saya tidak sendiri lagi? Gimana caranya agar saya bisa mendapatkan uang? Mudah bukan? Susah bos, saya sudah mengalaminya. Saya suka baca 3 tahun tetap jomblo, tetap gak punya uang dan lain-lain. Kok jadi curhat? Maaf. Tapi itulah pentingnya membaca. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Maka bertanyalah, belajarlah, dan membacalah. Sampai jumpa kawan.